Bab 229 hangat. Akan tetapi, setelah teringat akan janji sebulannya itu, pada akhirnya Valentino tetap tidak mengatakannya. Mengenai identitas aslinya, lebih tidak perlu dikatakan lagi. Pertama, karena keluarga Wijaya tidak mengizinkannya untuk berbuat begitu. Kedua, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengumumkan identitasnya. Valentino ingin memenuhi villa pusat dengan kelopak mawar saat ulang tahun Angel bulan depan, lalu menjadikannya sebagai hadiah ulang tahun Angel. Kemudian, dia akan menceritakan semua tentang dirinya pada Angel. Saat itu, Valentino akan kembali pada keluarga Wijaya. Itulah saatnya menghadapi keluarga Wijaya. Semua utang keluarga Wijaya pada Valentino akan ditagihnya kembali. Semua utang mereka pada Tuan Besar Wijaya juga akan ditagih kembali. Aku meminjam uang pada temanku untuk membeli villa ini. Aku baru bayar uang mukanya. Kedepannya aku akan bayar perlahan-lahan. Setelah dipikirkan matang-matang, barulah Valentino menjelaskan. Ternyata begitu. Mendengar perkataan Valentino, Mary dan yang lainnya menghela napas panjang. Kalau begitu, mereka jadi merasa normal-normal saja. Namun, kalau Valentino bilang dirinya membeli villa seharga 12 miliar ini dengan uangnya sendiri, mereka malah jadi tidak percaya. Sebelumnya Angel bilang padaku kalau Jenny akan segera kembali, kan? Katanya rumah kita agak kecil, jadi ingin pindah ke rumah yang besar. Selama beberapa waktu ini aku sibuk mengurusi hal ini, tapi Raffi memohon-mohon padaku dan bilang ingin bertemu. Jadi, aku terpaksa menyetujuinya. Tadi sangka, bisa kebetulan sekali. Meski Valentino agak tidak berdaya, dia tetap tidak menyangka semuanya bisa kebetulan sekali. Mendengar perkataan Valentino, Angel jadi agak tertegun. Rasanya, dia tidak pernah berkata seperti itu padanya. Akan tetapi, memang benar bahwa terkadang dirinya mengeluh tentang rumah mereka yang terlalu kecil pada Valentino. Begini juga bagus, dengan begitu bibi keduamu dan yang lain akan lebih rendah hati ke depannya. Mary melambaikan tangannya tanpa daya. Kak, Valentino, kalian membeli villa ini demi aku. Mendengar perkataan Valentino, Jenny jadi merasa tersentuh. Sebenarnya kalau Jenny tidak kembali, sebenarnya rumah tua itu juga cukup untuk ditinggali. Rumah dengan 2 kamar tidur cukup untuk ditinggali 4 orang. Tentu saja, asal kamu belum menikah, tetap ada sebuah kamar yang tersedia untukmu di rumah. Bahkan kalau kamu sudah menikah sekalipun, tetap juga ada kamar untukmu. Nanti silakan pilih sendiri kamar yang kamu sukai, kamar itu akan jadi milikmu. Jawab Valentino sambil menyimpulkan senyuman tipis. Saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Jenny. Meski Valentino tidak peduli pada anggapan orang lain tentangnya, bagaimanapun juga Jenny adalah adiknya Angel. Mana bisa Valentino memiliki hubungan yang kaku terus dengannya. Mendengar perkataan Valentino, Mary dan suaminya jadi merasa tenang, sementara itu Angel sendiri juga merasa sangat senang. Jenny sendiri tersentuh sekali, matanya bahkan memerah. Dia berkata, Valentino, Kak, terima kasih. Apa yang kamu katakan? Untuk apa segan-segan begitu pada kami? Angel melirik sekilas pada Jenny dengan tatapan menyalahkan. Kemudian, Valentino membawa Mary dan yang lain melihat-lihat villa ini lagi. Meski mereka sudah sempat berkeliling sekali sebelumnya, suasana hati mereka sekarang berbeda. Tadi mereka melihatnya dalam perasaan pahit karena Lina, jadi mereka sama sekali tidak tertarik. Sebagus apapun villa ini, tetap bukan milik mereka. Namun, sekarang segalanya berbeda. Sekarang, hati mereka sudah lega dan santai. Bahkan, mereka jadi agak merasa percaya diri. Rasanya, mereka jadi agak bangga. Bu, silakan dilihat-lihat. Kedepannya kita cari waktu kosong untuk pindah kemari. Aku akan memberikan kunci villa ini pada Angel, kata Valentino pada mereka. Ah, baik, baik. Mary langsung mengangguk-angguk. Saat ini, sikap Mary, Jenny dan juga David pada Valentino langsung berubah pesat. Yang benar saja, villa ini milik Valentino. Meski bukan keluarga sekalipun, status Valentino saat ini adalah pemilik villa ini. Jadi, bukankah mereka harus bersikap sopan? Setelah beberapa orang lainnya pergi, mendadak Angel menoleh dan menatap Valentino dengan serius. Valentino, sebaiknya katakan sejujurnya padaku. Kamu tidak mengatakan yang sejujurnya, kan? Menurutku, kamu sedang membohongi kami. Angel mengelus rambutnya sendiri, lalu menatapi Valentino dengan serius.
Valentino tahu bahwa Angel sangat cerdas, jadi dia pasti akan menyadari bahwa ada hal yang aneh. Akan tetapi, dia tidak bisa memberitahu semua kebenarannya pada Angel sekarang. Angel, kamu harus percaya padaku. Semua yang kulakukan sekarang tidak akan mencelakaimu dan keluarga kita. Valentino menatap Angel dengan serius. Aku tahu, aku merasa kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Banyak hal yang tidak bisa asal kutebak. Bahkan membuatku merasa kita sedang menjauh karena duniamu terlalu misterius. Angel menghela napas pelan. Valentino terdiam. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Angel. Tubuh Angel menegang, tapi dia tidak melawan dan membiarkan Valentino memeluknya. Valentino memeluk Angel sepenuhnya, tangannya mengelus rambut Angel perlahan. Saat ini, hatinya sangat bergejolak. Angel, percaya padaku. Aku berjanji tempo waktunya sebulan, maka sebulan. 1 bulan kemudian, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kata Valentino dengan serius. Terkadang aku berpikir, apakah kamu seorang diri menghadapi banyak tekanan yang tidak aku ketahui? Kalau begitu, aku harap kamu bisa memberitahuku, agar aku bisa membantumu menanggungnya bersama. Angel membenamkan kepalanya ke dada Valentino, lalu menggambar lingkaran dengan jarinya di atas dada Valentino. Valentino sendiri tersentuh sekali. Ternyata, inilah yang dipikirkan Angel. Dia hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan Valentino dan membantunya menanggung beban. Namun, beban yang ditanggung Valentino sekarang jauh di luar dugaan Angel. Angel sama sekali tidak bisa membantunya. Kalau Angel bisa menguasai grup Kusuma sepenuhnya, maka hal itu cukup membantu Valentino. Akan tetapi sekarang, hal ini tidak dapat dilakukan. Tidak apa-apa, berikan aku sedikit waktu. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Valentino mengelus rambut Angel perlahan. Saat mencium wangi segar sampo yang memancar dari rambut Angel, Valentino jadi merasa tenang. Oh ya, Valentino, katamu kamu akan memberiku kejutan saat ulang tahun nanti. Jangan-jangan, kejutannya itu villa ini. Mendadak Angel menengadahkan kepalanya sambil bertanya. Valentino tersenyum pelan, kemudian dia tersenyum sambil berkata, memangnya apa ini? Mana bisa dianggap kejutan? Nanti saat kamu ulang tahun, aku akan memberikan kejutan yang sama sekali tidak terduga. Nada suara Valentino terdengar sangat percaya diri, membuat Angel jadi sangat berharap. Keduanya saling berpelukan, suasana di sekitar mereka jadi hangat sekali. Di rumah Ellen. Kak Ellen, coba lihat, foto Jenny di mana ini? Ini villa, kan? Marvin memegang ponselnya sambil menampilkan foto postingan yang tertera pada Ellen. Ternyata Jenny mengunggah beberapa foto yang diambilnya di villa. Di bawah fotonya, ada beberapa komentar. Bab 230 Tuan Mario. Di sini ada teman Philly dan teman Jenny. Komentar semua orang tidak ada yang tidak mengaguminya. Villa ini terlihat sangat mahal, dekorasinya juga sangat mewah. Ellen juga sangat terkejut hingga mengerutkan alisnya. Dekorasi rumahnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kualitas dekorasi di sini. Mungkin dia pergi ke suatu tempat. Hanya seperti ini saja, lagi pula ini bukan milik rumahnya. Ellen mendengus. Kak Ellen, jangan-jangan jadi bertemu dengan Tino yang kemarin malam? Marvin menganggukkan kepalanya dulu. Setelah itu dia teringat sesuatu. Villa ini bukanlah villa yang bisa dimiliki orang biasa. Dari sepengetahuan mereka, Jenny mungkin tidak punya teman sekaya ini, kan? Di kelas mereka, hanya Tuan Mario yang punya kemampuan ini, tapi Mario tidak begitu dekat dengan Jenny. Ellen langsung tertegun dan berkata, kamu tanya dia ada di mana? Lalu tanyakan dia bersama siapa di sana. Ellen tidak tahu apakah dirinya benar-benar menyukai Jenny, dia hanya tidak puas. Dia selalu merasa dirinya terlalu rugi kalau tidak berhasil mendapatkan Jenny setelah bertahun-tahun. Marvin langsung mengiyakannya. Dia mulai berbicara dengan Jenny. Kak Ellen, Jenny bilang dia pergi dengan kakaknya dan Valentino. Ini adalah rumah teman Valentino. Jawab Marvin sambil menaikkan kepalanya. Ellen semakin terkejut. Kakaknya Jenny? Valentino? Apa Valentino punya teman sekaya ini? Dia susah untuk percaya kalau Valentino punya teman sekaya ini. Dilihat dari kemewahan villa ini bisa ditebak pemiliknya pasti orang yang sangat kaya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Mario, kelas mereka juga tidak berbeda jauh dengan Mario. Kak Ellen,
Apa yang bisa dilakukannya kalau punya teman kaya? Teman kaya tidak berarti dia kaya. Siapa yang tidak punya teman kaya? Kita bahkan kenal dengan Tuan Mario, apakah uang Tuan Mario adalah punya kita? Marvin berlagak menghina. Awalnya Ellen tertegun sejenak, terakhir dia juga paham. Benar. Meskipun Valentino punya teman kaya, apa itu menandakan dia juga kaya? Valentino memang kenal dengan orang-orang Kak Ethan, tapi apakah dia adalah bos Kak Ethan? Walaupun Valentino kenal Kak Ethan, juga tidak ada gunanya. Di depan Tuan Mario, mereka bukanlah apapun. Kak Ellen, mungkin kamu tidak tahu, tapi aku tahu awalnya Tuan Mario bersama dengan Rain Kingston itu sekelas dengan Tuan Muda Rain. Kak Ethan, dia hanyalah suruhan Tuan Muda Rain. Kak Ethan hanya bekerja dengan Tuan Muda Rain karena uang. Kalau membahas tentang Kak Ethan, Marvin tetap merendahkannya. Baginya, hanya Tuan Mario yang paling hebat. Ellen menganggukkan kepalanya, dia memang pernah mendengar kabar ini. Bala bantuan keluarga Wijaya sangat tertutup, tempo hari setelah menyerang Kak Ari, mereka menutup masalahnya dengan sangat bersih. Namun, mereka tetap saja menyebarkan sedikit kabar dengan tujuan mengejutkan Kota Neo. Mereka beritahu kepada beberapa penguasa Kota Neo bahwa keluarga Wijaya bukan tidak berani datang, tetapi tidak ingin. Kalau mereka ingin datang, mereka bisa kapan saja menjajah Kota Neo. Bukankah besok reuni? Besok kita beri Valentino pelajaran lagi? Kalau bisa mendapatkan bantuan Tuan Mario, Valentino bukanlah apapun. Ucap Ellen dengan licik. Sekarang Ellen sama sekali tidak mementingkan keluarga Jenny. Kalau dia ingin memakai cara lain untuk memaksa Jenny, dia tidak perlu memedulikan keluarga Kusuma sama sekali. Sejak awal dia sudah memeriksa kalau sekeluarga Jenny sama sekali tidak dipandang baik oleh keluarga Kusuma. Ancaman terbesar dari rencana Ellen adalah Valentino, karena dia tidak berani menyinggung Kak Ari. Namun, beda cerita kalau dia mendapat bantuan dari Tuan Mario. Dengan adanya bantuan Tuan Mario, Kak Ari bukanlah apapun. Kalau Valentino tidak ada bantuan Kak Ethan dan lainnya, bukankah dia hanya pasrah dihajar Ellen? Usaha keluarga laki awalnya berada di 10 besar Kota Neo, statusnya juga sangat tinggi. Justru karena sebelumnya masih ada grup Kingston, jadi Tuan Mario dikalahkan oleh Tuan Muda Rain. Sekarang Tuan Muda Rain sudah pergi, jadi Tuan Mario langsung menjadi peringkat atas dari generasi kedua di Kota Neo. Marvin menceritakan Tuan Mario dengan penuh kekaguman. Alan sangat mendukung kata-kata ini. Dia sering bersama Tuan Mario, jadi dia tahu kehebatan keluarga laki. Kalau keluarga laki beraksi, keluarga Kusuma mungkin tidak bisa melawannya. Namun, sepertinya belakangan ini Tuan Mario menjadi lebih rendah hati. Aku juga tidak tahu penyebabnya. Meskipun Tuan Mario rendah hati, dia juga tidak bisa disaingi Valentino. Kalau Valentino berani datang ke reuni besok, aku juga berani memberinya pelajaran. Ellen tersenyum licik dengan tatapan yang mematikan. Asalkan dia bisa mengalahkan Valentino, maka dirinya bisa memperlakukan Jenny dengan semaunya. Dalam villa perumahan di Jing Oriental. Mari bertiga mengelilingi villa sekali lagi. Kali ini ekspresi mereka sangat puas, Jenny juga sangat senang. Kali ini mereka bisa mengelilingi sesuka hati ke kamar apapun. Tidak ada yang menyuruh mereka melepaskan sepatu saat masuk kamar. Bagus, memang bagus. Rumah 12 miliar ini memang bagus. Mary sangat terharu, pandangannya terhadap Valentino menjadi semakin hangat. Sebelumnya dia masih mengira Valentino tidak bisa dibandingkan dengan Raffi. Sekarang semakin lama semakin menyukainya. Benar, ini sangat bagus. Ini bahkan lebih mewah dari rumah Nyonya besar. David juga sangat menyukainya. Terlihat jelas mereka semua sangat senang. 3 tahun di keluarga Kusuma, ini pertama kalinya mereka merasa bahagia bersama keluarga. Valentino, apakah besok kamu punya waktu? Jenny tiba-tiba menanyakan Valentino. Belum tahu, kenapa? Valentino terdiam sebentar sambil bertanya. Apalagi yang mau kamu lakukan? Valentino setiap hari punya kesibukan sendiri. Ucap Mary dengan tidak sabar. Meskipun dia juga tidak tahu apa yang disibukkan Valentino, tapi dengan kemampuannya sanggup membeli villa 12 miliar ini. Dia sudah tahu kalau pekerjaan Valentino tidak biasa. Ibu, aku tanya dulu Valentino punya waktu atau tidak. Aku akan lanjut mengatakannya kalau dia ada waktu. Jenny melirik Mary dengan tidak senang. Jenny, Valentino milikku. Kenapa sekarang malah kamu rebut? Angel mengatakan dengan nada bercanda. Ini,
Jenny seketika menjadi sangat malu sambil menundukkan kepalanya. Bab 231 Januari kan mempersulit aku. Valentino menggelengkan kepala sambil bertanya. Ada apa? Besok ada reuni, kami sudah 2 tahun tidak bertemu, aku juga tidak bisa menolaknya. Jenny menjelaskan dengan suara yang rendah. Saat reuni ada minum bir, kan? Mary langsung bertanya. Mungkin ada. Jenny menganggukkan kepalanya. Valentino, kalau kamu tidak sibuk, temanilah Jenny pergi. Aku tidak tenang dia pergi sendirian. Mary melihat ke arah Valentino. Benar, Valentino. Aku juga lebih tenang kalau ada kamu yang menemaninya. Angel juga menganggukkan kepalanya. Valentino terdiam sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, besok jam berapa? Aku akan mengatur waktuku. Jadi langsung menjawab dengan senang. Mungkin jam 6 sore, nanti aku akan memberitahumu lebih awal. Valentino menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Maple Rain Real Estate ada Hendrik yang mengawas, jadi Valentino tidak perlu terlalu banyak campur tangan. Sebenarnya, yang diutamakan Valentino bukanlah Maple Rain Real Estate, melainkan penyebaran industri di kota Neo. Valentino hanya perlu menyerahkan pekerjaan ini kepada seseorang yang bisa diandalkan. Setelah itu, dia sendiri sudah bisa fokus untuk melakukan hal lain. Orang yang bisa diandalkan adalah Danu. Valentino sudah mengenalnya selama 3 tahun, jadi tentu saja dia tahu dengan kepribadian Danu. Dikarenakan besok mau menemani Jenny menghadiri acara reuni, Valentino memutuskan untuk pergi mencari Danu dan mengatur masalah ini. Setelah itu, semua orang pergi setelah berbincang-bincang. Mary berencana untuk kembali secepatnya dan menceritakan hal akan villa ini di depan bibi-bibi. Valentino tahu kalau Mary suka mencari perhatian. Dia pun tidak melarangnya. Angel tidak meminta Valentino mengantarnya, melainkan pulang dengan taksi. Sementara Valentino menyetir menuju pusat kebugaran Mapledon, dia berencana mencari Danu untuk menjelaskan masalah ini. Di pusat kebugaran Mapledon, tempat ini menjadi semakin terkenal setelah beberapa waktu. Ditambah lagi, Hendrik mengirim orang-orang profesional untuk membantu Danu, sehingga pusat kebugaran ini pun menjadi semakin makmur. Saat Valentino tiba, pusat kebugaran sangat ramai. Di sana ada laki-laki, juga ada perempuan, suasana olahraganya sangat bagus. Melihat alat-alat kebugaran dipakai orang-orang, Valentino juga sangat semangat. Belakangan ini karena terlalu sibuk, dirinya juga sudah lama tidak berolahraga. Semua karyawan di pusat kebugaran terlihat sangat sibuk. Valentino tidak ingin mengganggu mereka, jadi dia sendiri pergi mencari Danu. Lagi pula, dia juga tahu lokasi kantor Danu. Plak! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari sisi kanan Valentino. Kedengarannya ada orang yang tertampar, tapi suara tamparan tidak mungkin serendah ini. Apa yang kamu lakukan? Entah ilusi atau bukan, Valentino mendengar suara teriakan seorang gadis. Valentino malah merasa suara ini tidaklah asing. Dia langsung menghentikan langkah kakinya, lalu bergerak ke arah suara tersebut. Valentino melihat seorang gadis yang membelakanginya sedang bertatapan dengan laki-laki di depan matanya. Awalnya, gadis itu menghadap ke arah Valentino karena dia sedang berada di mesin lari. Sekarang dia membalikkan badan bertatapan dengan pria tersebut, maka itu dia membelakangi Valentino. Postur tubuhnya sangat bagus dan seimbang, kelihatannya seperti orang yang sering olahraga. Gadis itu mengenakan baju olahraga abu-abu, saat ini keringatnya sedikit membasahi bajunya, sehingga lebih menonjolkan kecantikannya. Namun, setelah melihat dengan teliti, Valentino tidak mengenal gadis ini. Sebelumnya dia merasa suara gadis ini familiar, mungkin dia salah dengar. Pria yang berada di depannya bertelanjang dada, tubuhnya dipenuhi dengan otot. Dapat dikatakan lengan pria itu sebesar paha gadis itu. Ototnya terlihat sangat kekar, otot perutnya juga sangat jelas. Postur tubuh ini sulit dicapai kalau tidak bertahan selama 5-6 tahun. Semua orang langsung melihat ke arah sini saat mendengar suara tersebut. Valentino tidak merasakan apapun saat melihat gadis itu, tapi dia tertegun saat melihat pria itu. Astaga! Bukankah ini Hendy? Kak Hendy datang ke pusat kebugaran Mapledon? Dengar kabar, Hendy adalah langganan di pusat kebugaran Federer. Dia sudah beberapa tahun di sana. Benar, postur tubuh Kak Hendy bahkan bisa digunakan untuk periklanan. Hal yang paling menakutkan bukanlah ini,
Dengar-dengar tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Kak Hendy selama 3 tahun di pusat kebugaran Feather. Satu pukulan mencapai 200 kilogram. Biasanya kekuatan pukulan pria dewasa rata-rata tidak melebihi 150 kilogram. Namun, semua orang tahu kalau Hendy sedikit mesum, dia selalu berhenti saat melihat wanita. Semua orang terkejut saat melihat Hendy. Semua ini karena Hendy sangat terkenal di bidang ini. Kenapa kamu memotret? Perempuan berteriak kepada Hendy dengan malu. Tadi, Hendy memotretnya saat dia sedang berlari di atas mesin lari. Hai gadis cantik, ini salahmu, kan? Aku memang melewati tempat ini, tapi kamu sengaja meninggikan bokongmu dan menghalangi jalanku. Apa yang bisa aku lakukan? Seharusnya kamu beruntung karena aku tidak langsung menyerangmu. Hihi. Hendy tertawa licik, tatapannya menyapu seluruh badan gadis ini, seakan-akan dipenuhi dengan niat buruk. Beberapa pemuda di belakang juga tertawa licik. Di sekeliling terdapat banyak orang, tapi tidak ada yang menghentikannya. Semua ini karena Hendy sangat terkenal, jadi tidak ada yang berani menyinggungnya. Kamu? Gadis itu menjadi semakin marah, dia pun membentak. Dasar laki-laki brengsek! Dasar mesum! Ekspresi Hendy seketika berubah menjadi sangat buruk saat mendengarnya. Dia menatap gadis itu dengan tatapan dingin. Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu memarahiku? Kamu yang duluan menghalangi jalanku. Bukannya meminta maaf, kamu malah memarahiku. Dalam kurun waktu 3 tahun ini, kamu adalah perempuan pertama yang berani bertindak seperti ini. Kamu harus membayarnya hari ini. Hendy tertawa licik, dia mengulurkan tangannya untuk menarik gadis itu. Bahkan arah posisi tangannya sangat memalukan. Si gadis berteriak sambil berjalan mundur. Namun, di belakangnya adalah mesin lari. Kemanakah dia harus kabur? Tatapan Valentino acuh tak acuh. Dia berencana untuk maju. Bagaimanapun juga, pusat kebugaran Mapledon adalah miliknya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Hendy sesuka hati di sini? Kak Hendy, dia adalah klien pusat kebugaran kami. Tolong jangan mempersulit aku. Di saat ini, tiba-tiba seorang karyawan berlari kemari dengan wajah penuh senyuman. Melihat kondisi ini, Valentino langsung berhenti di tempat. Usaha apapun kalau ingin berkembang dan sukses, tidak hanya bergantung pada seorang bos saja, tapi karyawan juga sangat penting.